Sultan Sulu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Bunda kami. Namanya Bunda Bintang Bunda. SPD FM. Jadi ada sejarah, saya teringat Bunda Rohani ini menyambut saya waktu di Bandara Kuala Namu waktu saya berusia 17 tahun. Jadi ada sejarah yang mempertemukan saya dengan Bunda Rohani itu malah tante saya sendiri. Nah, tepuk tangan sekali lagi. Kalau bisa hadir di SMP dari 38 hari ini saya ketemu langsung dari dia. Selanjutnya ada pengurus Korkala. Pertama kita sapa wakil Korkala Bapak Ahmad Jan. Ini orang tua kita yang kita sangat sanjungi, ya, orang yang terkenal suka keliling Indonesia. Bapak Sekretaris kami, Bapak Arwin Harap. Jadi Bapak Arwin ini tadi di foto sudah sampai ke Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Saya malah belum sampai ke sana. Dan juga sesepuh Korkala, orang tua kita yang berasal dari berbagai macam suku adat dan budaya. Di sini ada dari Minahasa, ada dari Nias, ada Papak dan Chinese, ya. Ada juga dari India, ada dari Jawa dan Kacil Kepenyak. Beserta guru-guru SMP Negeri 8 dan siswa-siswa SMP Negeri 38. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan pertama Kesultanan Deli, terus hubungan Kesultanan Deli dengan keberagaman etnis di Kota Medan itu apa. Nah, jadi ada kuis sebentar. Pada saat saya menjelaskan materi ada kuis. Jadi disiapkan HP-nya. Ya, kalau ada yang mau HP silahkan. Kalau ada yang mau nanya teman silahkan, mau cari di buku juga silahkan. Jadi ini hadiahnya saya ambil dari Makassar. Jadi sarung Bugis. Nah, ada 5. Ini saya ada beli kemarin sekarang. Nah, beberapa SMP
saya sudah bagikan, sama ada habaib juga di dokumen dibagikan. Sama ada beberapa buku amalan ya, biar sama pinter. Nah, itu. Jadi yang bisa jawab silakan. Kalau buku amalan cuma 3 ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Tuanku Mahmud Laman Budi Perkasa Alam. Saya diamanakan selaku Sultan Delhi yang ke-14 oleh leluhur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah Sultan Delhi itu bukan masyarakat yang pilih, tetapi kita dipilih oleh Allah. Kita di sini mengabdi kepada Allah. Jadi kalau Sultan Delhi ibaratnya berdosa, itu dikali 10. Kalau mungkin yang lain berdosa mungkin dikali 1. Itulah istilahnya zaman dulu. Oke, kita kalau ada yang mau catat silakan ya. Catat bisa di HP, bisa di kertas. Mari kayak apa mau gini ya, bapaknya ya. Saya sambil keliling-keliling ya. Jadi nanti HP siap ya, sama ini nanti biar ada kuis. Kalau ada kuis yang bisa nanti kita kasih. SMP Negeri 38? Siap. Oke. Jadi dulu Kesultanan Delhi pada saat masuk abad ke-17, kira-kira abad tahun ke-1680-an, ada seorang keturunan ulama dari India, namanya Muhammad Dalikan dari Muhammad Dalikan ya. Jadi Muhammad Dalikan ini kalau boleh dikata ada yang bilang terdampar di Aceh, ada yang bilang merantau di Aceh, ada yang bilang ada yang diurus ke Aceh. Ya, apa kan? Jadi Muhammad Dalikan. Jadi Muhammad Dalikan jangan sampai fokus, dia fokus, jangan tinggal. Jadi Muhammad Dalikan ini bertemu dengan Sultan Iskandar Muda. Ayo pernah dengar? Nah, ini kita belajar sejarah kan? Raja Aceh dari Islam. Jadi Muhammad Dalikan itu bertemu dengan Sultan Iskandar Muda. Ya, Raja Aceh ini melihat Muhammad Dalikan ini jago dalam berperang sama beragama, maka diangkatlah menjadi panglima perang. Ini panglima bocah pahlawan sebenarnya. Ya, yang di luar dengar? Ada dengar kan di luar? Dengar jelas kan? Nah, jelas. Ternyata ada di luar juga. Oke, jadi Muhammad Dalikan diutus sama Sultan Iskandar Muda ke negeri yang sekarang ini kita tempati, namanya Medan. Jadi beliau dilihat oleh raja-raja Karo, ada 4 raja Karo. Yang satu namanya Raja Serbanyaman, Raja Suterudwakuta, Raja Sukapiring, dan Raja Serembang. Ya, maka Muhammad Dalikan ini kan terkenal ya. Terkenal, maka diangkat menjadi raja. Karena dia beragama Islam maka disebut sultan. Nama kerajaannya disebut Kesultanan. Oke, jadi sudah tahu kan Delhi dari mana? Delhi itu dari kampungnya si Dalikan ini. Nah, setelah itu turun Sultan Delhi kedua, Tuanku Panglima Parunggit, turun lagi Tuanku Panglima Madram. Nah, Tuanku Panglima Madram punya 4 anak. Pertama Jalaluddin, kedua Sultan, ketiga Santun, Tuanku Tawar, dan yang keempat ini Umar. Jadi Tuanku Panglima Madram meninggal, yang menggantikan itu Tuanku Panglima Pasutan. Jadi kalau yang tua itu yang jadi raja ya. Nah, setelah itu Tuanku Panglima Umar ini mengasingkan diri karena apa namanya, ada yang sejarah mengatakan mengasingkan diri seharusnya dia kan anak raja, anak permaisuri, maka dia lagi nggak menjadi sultan diri.
nanti di Kesultanan Indonesia seperti itu. Itu berdasarkan anak yang tua, ya. Nah, Tuanku Umar ini pergilah ke negeri yang namanya negeri Serdang. Jadi Tuanku Panglima Umar ini dilihat, oh ini anak Sultan ini, maka diangkatlah menjadi Sultan Serdang yang pertama. Nah, itu makanya ada di Serdang, kita paham belum? Siap-siap kuis, ya. Halo. Jadi sampai sini sudah jelas ya. Ini ada kuis tiba-tiba. Turun lagi Tuanku Panglima Ganjar Wahid, turun Tuanku Panglima Amaluddin Mangiran Alam. Nah, turun lagi Sultan Osman Perkasa Alam. Sultan Osman ini banyak membangun masjid di Kota Medan. Salah satunya masjidnya itu warna kuning, terkenal di Labuan. Ada yang tahu nggak nama masjidnya apa? Angkat tangan. Nah, ini dia. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kazim Muhammad Hustia. Panggilannya Kazim. 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 Bukan untuk Kazim. Ini tahu yang disiapkan ya, panitia. Oke. Kazim, nama masjidnya apa? Nama masjidnya adalah Masjid Al-Osmani. Benar sekali. Dapat sarung Buddhis asli Mandar Silunggang Made in Indonesia. Jadi kita harus cintai produk-produk Indonesia. Iya. Ya, sama-sama. Jadi saya siapin apa itu? Nah, kita kan kasih sesuai janji kan. Kalau yang jauh dikasih, kalau enggak, aduh. Selanjutnya meninggal digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini bekerja sama, ya. Jadi ada yang bilang kita itu di Medan dijajah oleh Belanda. Tetapi pada kenyataannya yang perlu kita ketahui, ada beberapa wilayah yang Belanda tidak jajah, malah dia bekerja sama. Nah, iya. Kalau dia menjajah, Islam mungkin di Indonesia zaman dulu, ya. Masjid tetap ada, ulama-ulama zaman dulu tetap ada, ya. Jadi kalau Kota Medan dibilang dulu dijajah, tidak ada juga. Kota Jakarta, apalagi kota yang Batavia, Surabaya, itu menurut saya tidak ada yang pernah dijajah, ya. Kota Medan juga. Nah, beliau bersama, beliau meninggal. Lahirlah Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Inilah Sultan yang membawa Kesultanan Delhi mencapai puncak kejayaannya. Sultan Mahmud Al-Rashid ini, beliau ini pengusaha ya. Salah satu usahanya itu tembakau Delhi namanya. Jadi tembakau zaman dulu itu nomor 2 kita di dunia, tembakau Delhi. Nah, Sultan Mahmud Al-Rashid saking tajirnya, dia buang-buang duit buat istana, buat masjid, ngasih tanah. Jadi kampung Kelik yang dibilang Bakti Suami tadi, itu dari Sultan Mahmud Al-Rashid. Jadi Sultan Delhi zaman dulu sudah sangat mementingkan kebinekaan Kota Medan. Jadi tanah dikasih buat Mandeli, dikasih pegunungan, buat India dikasih tanah kampung kering. Kalau tidak ada kampung kering nggak bisa ke San Plaza, tidak bisa ke Pulau Mariana, ya, sama Cambridge ya. Di situ pun juga ada yang satu kan di sana. Nah, Sultan Delhi ini yang ke-9 Mahmud Al-Rashid bekerja sama dengan tokoh Tionghoa. Tokoh Tionghoa ini juga tajir, suka buang-buang duit. Buang-buang duitnya bukan untuk belanja, untuk amal. Beliau saking tajirnya juga, beliau buat mansion. Mansion itu perumahan yang elit zaman dulu di Ketawan. Ada yang tahu nggak siapa nama tokoh Tionghoa yang katakan? Ya. Tokoh Tionghoa, tokoh etnis dari Chinese zaman dulu yang kerjasama dengan Sultan Delhi. Rumahnya ada di Ketawan. Oh,
Coba berdiri, kita datangnya dulu. Jangan salah. Ini tergantung kecepatan internet ya hadiahnya. Agra, tepuk tangan untuk Agra. Ada nama tokoh Tionghoa itu apa? Benar sekali, Chong Afi. Ini nama orangnya di sana bagian dunia. Ini jangan dihilangin itu, susah carinya ya. Harus ke Makassar lagi saya. Pakai buat tidur, buat sholat bisa. Oke? Selanjutnya Chong Afi itu membuat rumah. Nama tokohnya tadi Chong Afi. Chong Afi juga membantu Kesultanan Delhi dalam membuat masjid dan juga mendirikan masjid di Jalan Gang Bengkok. Ada yang pernah ke Jalan Gang Bengkok nggak? Pernah ya? Nah, jadi kebinekaan zaman dulu sudah ada di Kota Medan. Bahkan dari etnis Tionghoa itu sudah membangun masjid. Bayangkan loh. Kalau tidak ada mereka, kita mungkin sudah tercerai-berai di Kota Medan. Tidak ada yang memimpin kita semua ini. Pelopornya siapa? Sultan Delhi di zaman dulu yang ke-9. Nah, Sultan yang ke-9 ini meninggal, kita anaknya Sultan Amaluddin. Sultan Amaluddin Sani ini banyak berkawan dengan sultan-sultan di tanah Jawa. Salah satunya Pak Kubuno. Terus selanjutnya Hamengkubuwono yang ke-9, ya. Terus selanjutnya Mangkunegara, Sultan Ternate, itu sahabat-sahabat kita semua. Kita di Indonesia sekarang sudah sedikit, ada sekitar 50-an kerajaan, tetapi yang saat ini saya dalami baru 7. Ya. Jadi raja-raja itu tiap tahun itu berkumpul, bergosip. Kalau dia punya bergosipnya bukan gosip Lesti Bilar dan Lesti ya. Gosip itu soal bagaimana di masyarakatnya. Misalnya saya di Medan, masyarakat saya banyak multi etnis. Di sini rawan pecah, kalau tidak disatukan rawan pecah. Miniaturnya Indonesia kata Pak Jokowi. Nah, Sultan yang ke-10 meninggal digantikan Sultan yang ke-11 namanya Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Sultan Osman ini memerintah, Sultan yang dia memerintah pada masa pasca kemerdekaan. Dari 1945 ke atas itu Sultan Osman Al-Sani meleburkan diri, Kesultanan Delhi meleburkan diri menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia beserta raja-raja yang lainnya. Selanjutnya turun kakek saya Sultan Azmi Perkasa Alam. Selanjutnya turun lagi Sultan Osman Mahmud Perkasa Alam almarhum bapak saya, terus yang ke-14 saya. Alhamdulillah diamanahkan, takdir pada Allah. Saya pun dulu tidak tahu Sultan itu apa benar. Jadi setelah dipelajari ternyata berat sekali pemirsa. Aduh, tidak sembarangan. Diberi oleh Allah itu tidak sembarangan. Bahkan nanti saya berdoa di sini di SMP Negeri 38 ada yang menjadi gubernur atau wali kota. Amin. Ada yang menjadi anggota DPRD. Kenapa anggota DPRD? Amin yang kecil kali. Amin yang besar dong. Menjadi pengusaha yang tajir seperti Raffi Ahmad. Kalau yang tajirnya, aminnya besar sekali. Nah, ada yang menjadi ustadz. Dan saya berharap nanti di sini ada yang kelas 3, ada. Kelas 2 ada juga. Kelas 1. Oh ya, kelas 9, 7, 8 sudah ada semuanya. Saya berharap nanti ada yang akan jadi orang sukses. Jadi orang sukses jangan lupa sama teman, ya. Yang ngasih kontekan dulu siapa? Yang ngasih ini siapa? Kontek itu nggak boleh, ya. Tapi pasti ada yang pernah nyontek, ya. Betul. Kenapa? Karena saya lebih senang siswa yang jujur. Kalau tidak jujur,
Bahkan saya punya teman itu aku kayak itu montek, tapi dia ngaku bagusnya dia ngaku, tapi jangan jadi kebanggaan montek ya. Mohon maaf. Jadi jangan menjadi kebanggaan. Ingat teman siapa yang ngajar dulu, ya. Pelajarannya itu apa? Kalau ini rata-rata matematika sama fisika ya. Berarti kalau dia suka sama mata pelajaran IPS, tahu bagaimana cara kita suka? Saya dulu nggak suka mata pelajaran seni budaya. Saya paling nggak suka namanya main gitar, main piano. Saya bilang dalam hati saya, ngapain saya main gitar, main piano? Saya di sini mau belajar seni budaya biar belajar Indonesia ini bagaimana kan tari apa gitu. Main gitar piano, mending saya les lah dulu kan. Berpikiran saya dulu gitu. Makanya dulu Indonesia semua bagus. Ya ada di atas 70-an lah. Kecuali seni budaya. Di bawah KKN dulu merah saya. Tapi sekarang jadi pembicara seni budaya. Nah, gitu. Bagaimana cara sukanya? Nah, jadi IPS itu kalian sekarang kan zaman sudah digital ya. Benar kan? Halo? Halo? Jadi kalau nggak, karena sekarang adalah zaman digital, sering-sering aja tentang Wikipedia atau ada yang punya Ikatan Nasional untuk Karaken. Kalau ada jarum
Balik